Bahkan kita sudah bisa membuat podcast terbesar di Jalur Patin. Ini kan dampak dari implementasi teknologi. Pemerintah itu mikir, aku kesulitan loh mendata pegawaiku. Makanya berdiskusi dengan programmer. Kami bisa bikin sistem. Kita bisa bikin sistem di mana sistem itu akan mendata pegawai etam. Yuk, etam bekesah. Dan sana etam bekesah, etam hari ini dengan salah satu founder ya, Tetalkop, Bang Aji Yuda Perdana. Iya. Bang Aji Yuda Perdana. Saya manggilnya Bang Yuda ya. Oh ya, tidak masalah. Tapi biasanya ada Ajinya ini kan Bang Sawan. Jadi Pati nih kan. Jadi hari ini etam udah ngesahkan tentang masyarakat 5.0 ini. Nah, Society 5.0. Society. Keren temanya. Dalam benih kisahnya nih. Berat. Berat. Ini sembarang orang yang bisa bicara ini, kami sengaja menghadirkan Bang Yuda, ya kan, supaya karena perusahaan kita ini bergerak di bidang bergerak di bidang teknologi. Bidang teknologi ya. Setidaknya Bang ada 4 aspek Bang ya. Ketika kita bicara mengenai masalah masyarakat 4.0 ya. Iya. 5.0 ya kan. 5.0 lah. Nah, 5.0. Jadi aja bahasanya biasa. Internet of Things ya kan, atau tercipta. Terus big data, komputasi dan kecerdasan buatan atau AI. Artificial intelligence. Terpelepat juga lah namanya alat kampung nih kan, ya kan. Nah, apa sih maksud dari aspek-aspek ini? Mungkin gini, sebelum jauh kita bicara tentang masalah implementasi beberapa hal yang disebutkan tadi, kita kenali dulu, kita pengenalan dulu nih, apa nih Society 5.0. Betul. Karena mungkin akan sedikit asing bagi kawan-kawan segala yang kan bahwasanya kita familiar tuh dengan industri 4.0. Nah, sejujurnya dua hal nih hal yang relate antara industri 4.0 dengan Society 5.0. Cuma titik berat yang berbeda. Kalau industri 4.0 itu bicara tentang masalah pergerakan bagaimana bekerjanya. Kalau society bagaimana masyarakatnya. Nah, ini kan dimulai di tahun menurut bicara dari Society 5.0. Nah, ini kenapa nih buka sedikit data? Karena bicara saintifik ini harus by data itu salah. Betul. Jadi Society 5.0 itu di Society 1.0 itu bermula atau dikenal dengan masa hunting and gathering. Di mana di tahun 100.000 tahun sebelum Masehi, di mana manusia itu cenderung primitif, pindahnya nomaden, berburu, karena hunting kan pasti berburu. Betul sih. Jadi manusia itu belum tetap, belum mengenal pertanian bahkan saat itu. Jadi perubahan itu masuk dari 100.000 tahun sebelum Masehi itu muncul ke Society 2.0, berpindah ke masa agrikultural. Itu di tahun 10.000 tahun sebelum Masehi. Nah, ini ada datanya dari. Jadi sudah bisa berkebun ya. Di mana pada saat itu bangsa Sumeria menemukan cara melebur perunggu. Nah, sudah mulai mengolah gadget nih. Kalau dulu kita tahu gadget itu adalah handphone. Kalau dulu gadget itu adalah hal untuk bercocok tanam, dipakai, mengolah senjata. Kemudian berpindah di era Society 3.0 atau namanya revolusi industri 1 sampai ke 3. Jadi di mana manusia itu udah mulai mengenal yang namanya mesin uap. Nah, kita bicara tentang revolusi industri. Di mana revolusi industri pertama itu manusia itu udah mulai menggunakan mesin uap. Kemudian berpindah ke industri kedua atau society yang masih di society ketiga. Udah mulai menggunakan listrik. Nah, listrik sampai dengan tahapan penggunaan digitalisasi. Itu di Society 3.0 atau dan kemudian pindah nih. Di tahun 1990, udah mulai mengenal internet. Itu udah mulai marak tuh. Implementasi penggunaan internet. Di situ berpindah nih. Dari tahapan Society 3.0 digitalisasi itu mulai beralih kepada 4.0 penggunaan, di mana orang mulai mengenal tuh Internet of Things. Internet of Things itu apa? Internet of Things itu di mana barang-barang yang ada di sekeliling kita tuh mulai bisa dikendalikan dengan internet. Contoh, hari ini kalau dulu kan kita bicara pasal TV itu nonton tuh harus pakai kabel koaksial nih, nangkap dengan sekarang kita pernah lihat lagi ya antena connect ke TV. Tapi TV udah mulai connect ke WiFi, ke internet. Kita bisa nonton YouTube, bisa nonton Netflix. Nah, itu di era Society 4.0 dan hebatnya lagi Society 4.0 itu berbarengan dengan industri 4.0. 4.0. Industri 4.0 berbarengan dengan Society 4.0. Oke. Bayangkan perkembangan tuh dari 100.000 tahun sebelum Masehi.
maju ke 10.000 tahun, kemudian muncul lagi sampai di tahun, dan itu makin sedikit gapnya. Peralihan, pergantian, pergeseran Begitu cepat ya? Cepat. Gapnya makin sedikit. Etam sudah di industri 4.0 hari ini, di mana orang udah mulai mengenal apa tuh big data. Tadi kan dibahas big data. Pada saat penggunaan big data itu meluas, orang udah mulai bisa mengumpulkan platform-platform banyak nih. Apa yang ditambang hari ini bukan lagi sumber daya alam, bukan batu bara, bukan minyak, tapi data. Karena ternyata data itu nilainya bahkan sama, setara dengan sumber daya alam. Nah, itu berkembang sampai akhirnya big data itu memungkinkan platform bahkan vendor itu melakukan profiling terhadap manusia. Misalkan nih, aku bangun pagi itu misalkan di jam 6 pagi, kemudian aku ngopi di jam 8. Platform itu udah mulai bisa memprofiling sehingga bisa memberikan iklan. Oh, jam 8 aku di iklan kopi pasti aku pilih dong. Betul. Nah, jadi pergeseran itu cepat di era sekarang. Nah, sekarang kita akan bahas Society 5.0. Artinya kembangan daripada Society 4.0 ini. Apa itu? Kalau 4.0 kita bicara, berarti kita bicara manusia berdampingan dengan teknologi. Di mana teknologi berkembang, manusia pun sedang mengembangkan teknologi tersebut. Tapi kalau bicara 5.0, di mana manusia dan teknologi itu sejajar. Teknologi itu bagian dari kehidupan manusia. Misalkan hari ini Etam telepon itu berupa perangkat yang ada di tangan Etam. Mungkin ke depan Etam bisa prediksi perkembangan teknologi sedemikian cepat. Telepon itu di dalam bentuk gadget seperti ini, tapi sudah menempel atau diimplan di tubuh manusia. Contoh hari ini Elon Musk kan mulai tuh memasangkan implan di otak manusia. Berarti itu gak di film-film juga bang ya? Kingsman segala macam kan saya nonton gitu. Perubahan teknologi hari ini lebih mirip science fiction. Atau nonton film-film fiksi teknologi. Fiksi sains. Tapi itu nyata dan itu wujud hari ini. Dan itu mengerikan. Nah, pertanyaan itu apakah Etam siap menghadapi itu? Itu yang makanya menyebutnya jarak. Dan kan di tahun 1990 saat internet berkembang kita masuk ke IoT. Gapnya itu adalah hampir 20 tahun sampai sekarang ya, 20-30 tahun sampai sekarang. Itu tahun udah berpindah ke era 4.0. Sedangkan 4.0, perkembangan 4.0 di mana manusia udah mulai mengembangkan AI itu makin sedikit. AI itu diprediksi di dunia, ada beberapa jurnal yang menyatakan di 2030 implementasi AI itu hampir di seluruh lini. Wow. Apa yang harus dicemaskan di sini? Kesehatan, pendidikan, bahkan pelayanan pemerintah, pelayanan publik. Berarti pekerjaan yang bersifat repetitif dan biasa itu akan digantikan oleh AI. Maka bisa dikatakan bahwasanya akan ada beberapa jenis pekerjaan yang punah. Dan itu berefek kepada manusia sendiri ya? Iya pasti ya. Manusia di sisi lain manusia dimudahkan, tapi di sisi lain manusia itu kehilangan pekerjaan. Dan ini sebetulnya hal yang harus bisa jadi concern Etam segala. Potensi kesenjangan kualitas manusia itu tergantikan di robot dan segala macam itu tadi, ya kan? Pada saat AI itu disematkan dalam ancaman serius loh bang. Iya loh. Pada saat AI ini kan sebuah sistem nih kecerdasan buatan. Pada saat sistem kecerdasan buatan disematkan kepada sebuah robot yang punya jaringan tubuh seperti Etam, tapi punya kecerdasan dari pengumpulan informasi yang sedemikian besar dari big data. Bisa jadi robot itu akan menganggap robot itu akan lebih efisien daripada manusia. Bayangkan suatu saat robot itu menganggap manusia sebagai ketidakefisiensian. Berarti kan itu menjadi golongan lebih rendah daripada robot. Ini bahasa ketakutan fiksi lah. Cuma tapi itu berpotensi ancaman yang memang harus difikirkan. Tapi kan walaupun bagaimanapun yang mengendalikan robot dan segala macam itu masih manusia ya kan. Artinya regulasi seperti ini harus makanya kenapa Etam bicara itu biasanya pada saat mengeksekusi sesuatu yang besar itu Etam bicara tentang resikonya. Nah, yang Etam bicarakan hari ini sebetulnya Etam bicarakan tentang resiko pemanfaatan teknologi yang bisa Etam kendalikan. Dan percaya atau enggak, hari ini Etam mau terlibat dalam sebuah pengembangan teknologi, tapi teknologi itu bisa dibendung sampai hari ini dan Etam akan jadi penonton, bahkan Etam bisa jadi korban ke depan. Bila Etam mau ngalah sikap apapun terhadap perubahan secara global ini. Hari ini Etam misalkan Etam bicara di daerah Etam nih. Etam terlalu progresif bergerak ke arah Etam akan masuk ke digitalisasi lebih tinggi. Misalkan Etam akan berkiprah nih di 4.0. Tapi apakah 4.0 itu bisa dihalangi dari sini? Nggak bisa juga.
Dan siapa yang akan jadi korbannya? Masyarakat sini seorang. Karena ini gerakan global Bang ya. Ini global, internasional, segala dunia menempati ini. Apalagi menetap bicara ini kan bicara tentang society 5.0. Berarti bagian dari society itu adalah salah satu adalah metaverse. Yang hari ini dunia heboh bicara apa itu metaverse, apa itu NFT. Yang kemarin kan ada viral itu apa Gozali everyday. Nah itu Gozali everyday. Dan itu ada yang bisa mendung. Itu sudah terjadi. Jadi mereka bisa menggantikan nilai tukar uang itu tadi ke copyright. Pasti. Di NFT itu. NFT itu sertifikat kepemilikan secara elektronik. Sebetulnya tak bicara tentang perubahan tren dunia. Kalau misalkan perkembangan teknologi itu sedemikian majunya, mungkin ke depan itu adanya satu mata uang. Karena mata uang itu kan akan karena begini, pada saat sebuah teknologi itu maju berkembang, maka sekat teritorial antara pelaku itu dan tidak lagi. Hari ini kita bisa berdiskusi dengan orang ada di luar negeri dengan secara real time. Ayo tanpa batasan teritorial, atau nelpon orang di Amerika tinggal telepon aja lewat Skype, lewat Zoom atau apapun. Nah, perkembangan teknologi itu memungkinkan kita untuk bergerak tanpa wilayah teritorial. Berarti akan ada satu mungkin nilai tukar yang bergerak secara diakui secara global. Nah, ini juga harus jadi perhatiannya sebetulnya oleh pemerintah. Andai kata kita mengatur itu ya pelaku ekonomi internasional akan melakukan itu. Tapi sebelum itu Bang, kita mencoba untuk mendefinisikan ini dulu Bang, masalah big data, komputasi, IA dan teknologi robotik dan sebagainya. Nah ini apa sih makhluk apa sih sebenarnya ini kan? Jadi skema big data itu adalah pengumpulan data besar. Sebetulnya tuh data besar ini kayak cloud gitu ya? Ya, sebetulnya di asing tegak beberapa startup yang besar-besar di Indonesia itu melakukan itu. Contoh Tokopedia. Tokopedia itu skema pergerakannya sudah big data. Big data itu salah satunya ada data tentang kebiasaan pelanggan, data tentang kapan pelanggan melakukan transaksi, dan itu dikumpulkan dalam satu server besar sehingga bisa dianalisa. Dan bisa melakukan profiling. Kami ini butuh apa, masyarakat lagi butuh apa. Itu skema big data. Jadi skema big data itu adalah sebuah skema pencatatan besar lah. Sedangkan kalau kita bicara tadi tentang masalah komputasi itu sebetulnya segala hal yang masuk bergerak karena komputer. Ini komputasi nih. Kita bergerak karena komputer. Hari ini kita bicara tentang sebuah komputer canggih. Sedangkan baru-baru ini mungkin bila nak browsing sedikit, Google itu mengembangkan namanya komputasi kuantum. Itu bilang. Tapi itu bahasannya panjang banget. Apalagi komputasi kuantum. Kita yang jelata berpikir ini, aduh. Cara perhitungan yang dulu, kita menggunakannya tiga komputer yang bicara tentang hitungan binari 0101. Sedangkan kuantum itu jauh lebih gila lagi. Kuantum itu bisa melakukan perhitungan jutaan variabel dalam hitungan detik dan mensimulasikannya secara real time dalam detik itu juga. Jadi jika komputasi kuantum itu berkembang, mungkin saja obat-obatan tegak obat HIV itu bisa ditemukan hanya butuh waktu berjam-jam, tapi mungkin butuh waktu berdetik bisa ditemukan. Bahkan dengan kemampuan teknologi komputasi yang tinggi, kemudian ada perkembangan lagi artificial intelligence. Jadi dari big data tadi dimasukkan dalam sebuah skema sistem, di mana sistemnya akan mampu melakukan analisa nih terhadap data-data tadi, sehingga mesin itu belajar atau mesin learning berubahnya menjadi sebuah kecerdasan buatan oleh manusia, yang mulai bisa membedakan buah yang bentuknya bulat itu apa saja sih. Komputer tuh bisa mengolahnya, akan melisting tuh, diklasifikasikan, saking cerdasnya. Dan kecerdasan terus berkembang. Tingkat perkembangan pun gapnya makin sempit. Terbayang suatu saat dia mungkin saja artificial intelligence-nya berkembang jadi sebuah lanjutan dari artificial intelligence itu jadi super AI misalkan, di mana kecerdasan buatan itu memungkinkan manusia melakukan dekode terhadap struktur genetika yang seorang. Nah itu kan ada penelitian tuh, beberapa penelitian menyatakan manusia tuh kalau bisa sistem AI dan komputasi ini bekerja kolaborasi, yang bisa mendekode tuh sel eta tuh harusnya mati 10 tahun. Eta bisa mendekode sel tuh mati 100 tahun. Berarti akan banyak manusia bahkan bisa hidup kekal. Aku agak ngeri sih jujur dengan sains ini mengerikan. Manusia nah mulai melanggar kodratnya sebagai manusia dan ngalah langkah dari Tuhan. Itu satu, itu AI. Kecerdasan buatan. Kalau robotika itu kan tegak sebuah jaringan badan kan, peralatan mekanis mungkin yang bekerja ke depan. Dulu aku ada membaca sebuah sumber tuh,
Robot itu dibuat dengan harga sekitar $30, sekitar 1 miliaran dulu. Hari ini ada sebuah perusahaan di Thailand kalau tidak salah, itu bikin robot dengan harga sekitar 90 sampai 100 juta. Jadi pembuatan robot itu semakin murah dan robot itu hampir bisa mendekati pergerakan manusia. Itu kebayang jika robot itu diprogram hanya dengan program-program kecil, tapi suatu saat robot akan disematkan dengan kecerdasan buatan. Ini kemajuan luar biasa, di mana robot itu komputasi, robotik, ini kolaborasinya bekerja bisa 24 jam selama setahun tanpa mengeluh, tanpa minta naik gaji, tanpa sakit. Kebayang siapa yang terancam sejujurnya saat ini? Manusia kan. Banyak pekerjaan digantikan oleh SIDA. Pekerjaan yang mungkin butuh dulunya dikerjakan oleh spesialis, ke depan akan dikerjakan oleh robot. Memadamkan kebakaran misalkan. Robot itu takut panas. Robot bisa karena dia tidak punya hati. Robot bisa diprogram, dia takut api, dia bisa rusak karena api. Itu ngeri. Efisien, bagi manusia efisien, tapi pada saat kita bicara tentang society-nya, masyarakat, berarti ini satu sisinya mengolah kehidupan manusia lebih mudah, satu sisi yang mengambil hak pekerjaan dari manusia. Wow. Bisa jadi pengangguran saya ini dia, Bang. Belum ya. Dia bicara ada beberapa kompetensi yang harus bisa dikuasai, bisa survive. Nah, kita coba untuk pengaruh society 5.0 ini, Bang. Secara ekonomi bagi masyarakat Etam lah. Oke. Kalau kita bicara pengaruh society 5.0 nih, di mana masyarakat sudah berubah berdampingan dengan teknologi itu sudah melekat. Satu tadi hal yang disampaikan itu sebetulnya sama tidak pada saat berkembangnya teknologi website, di mana tidak lagi sekat teritorial. Dan Etam bisa berjualan hari ini, Etam berjualan produk Etam itu di Tenggarong. Dengan munculnya teknologi, Etam bisa menjual produk Etam itu secara lebih masif dan secara lebih global. Otomatis dampaknya akan lebih signifikan dong. Pada saat Etam bicara berjualan di satu wilayah, dengan bicara berjualan secara global, itu dampaknya besar nih. Dan orang akan mulai melihat sesuatu yang keunikan-keunikan di wilayah Etam dan mulai bisa berinvestasi. Harus investasi makin besar. Pada saat ya bunyi aja banyak hal yang unik tempat Etam, sehingga pada saat teknologi itu mulai membuka sekat-sekat teritorialnya, orang luar mulai bisa melihat nih, oh di sini TKM menarik untuk investasi. Ini satu. Tahu soalnya kan bisnis milenialnya bergerakkan sama dengan bisnis konvensional yang dulu. Dulu Etam punya modal, Etam usaha. Sekarang Etam punya sesuatu, Etam create, Etam dapat permodalan. Itu berbeda dan dampak ekonominya itu besar pengaruhnya. Bahkan Ndi harus seorang punya pendidikan tinggi saat jualan. Tegak Etam ibu-ibu atau kawan-kawan Etam yang bisa berjualan di Facebook. Someday dengan masuknya perkembangan teknologi ini, SIDA akan merasakan dampak paling signifikan dari kesejahteraan secara ekonomi. Itu. Bahkan kalau kita bicara lagi, ini dari sisi masyarakatnya, kita bicara dari segi pemerintahnya. Pada saat pemerintah itu punya instrumen kuat yang bergerak secara teknologi, pemerintah juga mudah melakukan profiling terhadap siapa yang harus bayar pajak, apa yang harus di-highlight untuk dieksekusi, dia dapat permodalan. Itu memudahkan sekali. Gila, keren. Aku ini pernah mikir atau bisa sampai ke tahapan ini ya. Tapi apakah kita mampu untuk mengimbangi itu? Pertanyaannya, apakah someday atau hari ini? Bisa hari ini menuju kalau fakta sekarang dulu lah, ya kan? Hari ini melihat kondisi sekarang ini. Sorry, aku kan bicara ini agak sedikit ironi ya. Etam hari ini bicara, Etam ada di ruangan itu bicara tentang masalah bagaimana pemanfaatan teknologi di society 5.0. Tapi percaya deh, di luar situ, pemerintah Etam bahkan sibuk perang melawan hate speech di media sosial. Jadi, aku rasa belum banyak orang yang terbuka mindsetnya untuk berpikir secara produktif di era ini. Pemanfaatan teknologi di saat ini, bahkan teknologi media sosial, itu masih belum sesehat yang ekspektasi Etam. Harapan Etam media sosial itu bisa memberikan banyak pembelajaran, banyak hal-hal positif. Ternyata media sosial itu yang banyak muncul tuh hate speech. Jadi alat politik. Hoax di mana-mana. Jadi itu bentuk ketidaksiapan society Etam dalam menghadapi ini segala menurut.
jika ini terus berlanjut mungkin orang sudah bicara ke mana-mana, kita baru ke sini aja. Eta bahkan tahap sedikit ada kemunduran. Orang bicara bagaimana pemanfaatan media sosial, bahkan pemanfaatan teknologi ke depan, tegak mana eta itu bisa berpengaruh secara signifikan di kehidupan. Eta masih bicara masalah ini PKI tadi. Ada lagi tren yang nyebut ada kandun lah apa. Sampai kapan eta kontraproduktif gini maksudnya? Kenapa tidak bicara kepada hal-hal yang produktif ya. Kita manfaatkan teknologi ini dengan bijak lah. Karena aku anggap teknologi ini gini, Mas Koji. Teknologi itu kan umpama pisau mata dua. Kita bisa gunakan apa aja. Kita bisa menghabisi karakter orang lain dengan teknologi. Tapi kita bisa juga ngebangun sebuah hal besar dengan teknologi tersebut. Banyak hal kok, contoh-contohnya bisa banyak kita melihat di dunia sehari ini. Yang bisa memudahkan kehidupan manusia sebenarnya. Dan bisa memudahkan kehidupan manusia. Salah satu fakta yang paling menarik yang aku sampaikan adalah dulu kita bicara orang kaya, berarti kita bicara seseorang yang keluarganya memiliki akses terhadap sumber daya alam. Hari ini yang kita bicara orang kaya, itulah orang yang memiliki akses terhadap teknologi. Dalam kenal itu ada Jeff Bezos misalkan, milik Amazon, ada Elon Musk, ada Zuckerberg yang hari ini udah mulai turun nih dari orang kaya. Ada Bill Gates, segalanya orang ini punya akses terhadap sumber daya alam, tapi tetap kaya. Dan kita harus sadar bahwa teknologi itu punya potensi sebesar itu. Gitu. Bahkan mereka bisa melebihi orang-orang yang main di sumber daya ya. Exactly. Artinya kekayaan intelektual itu bisa lebih dari pastinya sumber daya. Karena teknologi itu hanya masuk. Sorry. Walaupun semuanya punya segmen bang ya. Punya segmen. Ada yang teknologi itu masuk ke ranah kesehatan. Dan segmen mana yang teknologi ini masuk? Kesehatan. Bahkan media hari ini kita bicara dulu media itu hanya media visual itu media cetak. Hari ini kita bicara media audio visual. Artinya kita sudah mulai bertransformasi dari visual ke audio visual. Bahkan itu teknologi. Bahkan kita sudah bisa membuat podcast terbesar di Jalur Patin. Ini kan dampak dari implementasi teknologi. Iya betul. Seperti itu. Artinya kita juga sebagai pelaku dan menikmati teknologi. Tapi ini produktif menurutku. Pemanfaatan teknologi yang tepat itu seperti ini. Bahkan di dunia pertambangan, pertanian, kesehatan dan segala macam ada segala bang. Masuk teknologi. Nah hari ini dunia tuh mulai mengembangkan. Kemarin aku berdiskusi dengan kawan yang berwal masalah teknologi, tapi teknologi di kedokteran lah. Orang udah mulai menciptakan nanobot. Tegak mana ada manusia tuh mulai menelan robot-robot kecil yang bergerak di arteri darah, mecah gumpalan darah, mecah sumbatan yang ada di penyumbatan darah di otak. Jadi mungkin dia tentu di era-era ke depan itu dikenal tuh struktur penyakit apa, karena sudah ada mikroorganisme yang tegak robot itu bergerak secara kecil dalam tubuh manusia dan bisa menyelesaikan masalah kesehatan. Artinya manusia teknologi itu sejauh itu udah bergerak. Dulu kita bicara masalah pertambangan, masalah pertanian lah. Orang bertani itu harus di lahan ini terkendala dengan hujan. Hari teknologi mampu menciptakan matahari buatan, curah hujan yang bisa dikondisikan. Ini di luar nalar manusia, dan itu terbukti. Tadi Atom bicara masalah kondisi Atom saat ini, bang. Bagaimana dengan next? Mungkinkah kita bisa juga mengimbangi? Pasti. Bisa mungkin. Kita punya peluang. Kalau kita bicara Kukar, Kukar itu sebenarnya punya potensi yang besar, banyak. Cuma pertanyaannya apakah potensi ini dimaksimalkan, dioptimalkan? Boleh nih sedikit kritik misalkan. Masalah kan? Etam ini ya. Etam selalu bicara Kukar itu ada kelangkaan terhadap tenaga kesehatan. Tapi lucunya Kukar menjabarkan beasiswa itu untuk tenaga non kesehatan. Tapi pada saat orang nih kuliah dengan beasiswa non tenaga kesehatan, begitu sudah selesai kuliah, Kukar teriak tenaga kesehatan kurang. Pertanyaannya kenapa beasiswa itu dipakai untuk menciptakan tenaga kesehatan? Etam bicara hari ini Kukar punya kelangkaan terhadap tenaga programmer. Percaya nih, ada nih Kukar nge-create generasi-generasi muda yang mampu bergerak di ranah programmer. Ini ada. Ini kenapa? Ya, mudahannya kritiknya bisa diterima. Etam harus bisa mengolah itu. Dan satu lagi, Etam harus bisa menciptakan sebuah ekosistem digital, teknologi yang sehat. Bahkan mumpuni lah. Hari ini
Ini aku bicara sedikit tentang Ya. background kami. Aku mulai perusahaan dengan kawan-kawan. Kami di Bab 4 itu mulai Theta Corp. Itu perusahaan teknologi yang di belakangnya sejujurnya kami itu berangkat dari sebuah komunitas teknologi yang namanya Terang Tanah Community. Jadi di situ kawan-kawan yang punya kemampuan bicara tentang teknologi, harus programming, media, yang bergerak dengan skema komputer, itu bisa berkumpul di situ. Tapi ya pergerakannya masih secara kecil karena exposure-nya juga besar ya, karena memang sedikit orangnya dia udah hitam. Coba maksudku bila ada ini udah bisa kolaborasi antara komunitas dengan pemerintah, maka masyarakat itu udah mulai komunitasnya dibentuk menjadi sebuah ekosistem sehat, ekosistem teknologi sehat yang mana itu kan bisa sharing knowledge ke masyarakat. Jadi tidak lagi orang yang mungkin dulu 10 tahun dulu lumrah pada ada orang gaptek. Hari ini orang gaptek itu masuk akal, mungkin dia bisa survive di dunia frustasi mungkin dia. Iya. Makanya bunyi kuja itulah kolaborasi antara pemerintah dengan buat sebuah ekosistem yang melibatkan masyarakat yang bicara tentang teknologi. Iya, kebutuhan kita terkait dengan masalah tenaga programmer dan segala macam sangat minim sekali. Minim. Hari ini bahkan Jodoh Etam bicara tentang kemampuan programming itu adalah bicara Etam mola sistem misalkan OPD. Mola sistem tuh masih percaya bahwasanya aku nak mola sistem ini aplikasi ini aku ngambil orang dari Jawa misalnya. Padahal sedikit kanak-kanak daerah ini yang kuliah di luar kemudian kembali ke sini dan menjadi seorang programmer hebat. Tapi karena Nyani punya exposure yang baik dari pemerintah, bahkan ini punya pekerjaan, lari keluar. Dan sudah dihargai sangat wajar, sangat pantas di luar. Tapi kehilangan potensi itu. Tapi kan memang pemerintah agak susah. Gimana sih misalkan pemerintah itu menciptakan wadah juga untuk para programmer ini? Menarik. Ini seru nih. Wah, ini panjangnya keren ya anjir. Aku tertarik misalkan melihat bagaimana Jabar mengeksekusi isu ini. Di Jawa Barat itu dibentuk namanya Jabar Digital Service. Di mana Jabar Digital Service itu adalah kolaborasi antara pemerintah dengan sektor swasta, dijadikan satu tempat untuk mengarah kepada digitalisasi Jabar. Jadi pada saat pemerintah itu mikir, aku kesulitan loh mendata pegawaiku, makanya berdiskusi dengan programmer. Kami bisa bikin sistem, Etam bisa bikin sistem di mana Etam sistem itu akan mendata pegawai Etam. Langsung dieksekusi. Artinya programmer itu ditempatkan layaknya sebuah badan itu. Sehingga bisa memberikan kreativitas. Hubungan Etam di sini bisa itu, Bang? Sangat bisa. Makanya pertanyaannya exposure-nya wadahnya aja. Mana? Nah, itu. Tapi kan kalau pemerintah kan dia agak sulit, Bang, untuk berbisnis itu tadi. Karena posisinya sebagai pemerintah, regulator, dia tidak bisa berbisnis. Tapi bisa berkolaborasi. Oh, gitu. Jadi sistemnya ke swasta ya? Ya, Etam ini ada di era kolaborasi. Itu penting. Ini yang harus disampaikan karena bunyi kuja hari ini Etam tidak bisa besar itu, yang paling kita butuhkan itu kolaborasi. Ini mungkin lagi bersaing saat ini. Iya kan, itu terasa. Makanya bunyi kuja saat pemerintah itu bisa berkolaborasi, pasti itu bisa terwujud. Kurasa itu pasti. Intinya di kolaborasi antara pemerintah, swasta, Bang. Dan komunitas, ekosistem. Nah, selanjutnya, Bang, terkait mengenai masalah peran-peran, Bang, ya. Untuk menciptakan. Ini kan tadi kita sudah mengurai fakta-fakta terkait mengenai masalah society kita saat ini, ya kan, yang masih cenderung lebih condong ke hate speech, hoax, dan segala macam, ya. Jadi diskusi-diskusinya hal-hal seperti itu. Nah, kalau ke depan ini apa yang harus dilakukan para pemuda, akademisi, dan komunitas-komunitas untuk menyambut Society 5.0 ini, Bang? Kan ini bisa terbentuk lagi nih, 5.0 ini. Nah, apa peran-peran mereka ini, Bang? Jadi gini, hal yang penting itu pertama satu tadi diulang lagi adalah menciptakan sebuah ekosistem sehat, ekosistem teknologi yang sehat, yang mumpuni secara teknologi dan pengetahuan literasi tinggi terhadap teknologi. Di mana SIDA ini akan bicara sharing knowledge ke masyarakat. Artinya kita udah punya pergerakan masyarakat seorang, karena kan ekosistem ini biasanya apalagi komunitas itu pergerakan masyarakat sebetulnya. Saat komunitas ini mulai bertransformasi masuk menjadi sebuah ekosistem teknologi yang mumpuni menyikuja secara teknologi dan punya literasi tinggi. Wah, mudah bener sharing knowledge saya. Tapi perlu datangkan orang-orang hebat lah untuk bicara.
komunitas etam, orang-orang etam dah mulai bisa menyampaikan, oh gini loh cara eksekusi atau gini loh ngebikinnya. Itu yang pertama. Habis itu yang kedua itu pemerintah ini perannya adalah bisa melakukan edukasi tentang terkait dengan peningkatan soft skill masyarakatnya. Makanya di sini Bunyi Kuja ada beberapa hal yang penting untuk dikuasai ke depan supaya kita masih bisa survive di era 4.0 atau society 5.0 ini. Yang pertama, aku di sini tulis ya biar tidak salah. Skill harus dikuasai pertama itu adalah critical thinking atau analisis. Antara lain yang ada di dalamnya itu adalah programmer, analis, politikus, kemudian data science. Nah ini penting nih, data science. Ke depan setiap kantor mau itu OPD atau swasta itu butuh namanya data science, di mana dia akan mengelola data-data besar atau big data itu dikelola oleh seorang ilmuwan data yang dia tahu nih, oh data ini harus dilakukan profilingnya ke sini, data ini ke sini. Ini data science ini penting. Kalau kita ada peluang untuk belajar data science, ambil. Maka kita akan survive di era itu. Tapi tergantung spesifikasi otak juga lah. Ya. Karena tapi ada hal yang lebih mudah sebenarnya. Ada data analis, ada data engineering. Data engineering itu memindahkan misalkan nih, contoh simpelnya, data engineering ini orang yang diberi flash disk, dipindahkan, dikopikan ke sini. Sesimpel itu. Tapi banyak orang mengetahui dan itu mudah. Itu salah satunya. Kemudian yang kedua, skill kedua adalah skill collaboration. Collaboration itu mana kita belajar tentang menjadi skala manajerial, HRD, belajar tentang agile scrum, spesifikasi spek itu penting. Itu yang kedua. Yang ketiga itu kemampuan komunikasi, skill komunikasi. Nah ini penting nih, Pauji udah bisa bicara itu punya kemampuan komunikasi artinya. Salah satu itu adalah lawyer yang bisa survive ya, public speaker, hipnoterapis. Nah, kenapa menjadi hipnoterapis? Di era saat ini, bahkan di era ini kan kita generasi milenial ya, ada Gen Z, kemudian ada Alpha, generasi Alpha. Arus informasi yang masuk otak manusia itu terlalu besar, yang bisa mengolah orang tuh anxiety bahkan depresi. Maka salah satu profesi yang dia bakal relate dan penting dibutuhkan itulah satu hipnoterapis. Untuk menghilangi stres orang, depresi, karena ketidakmampuan kita membendung informasi. Ini kayak psikolog itu Bang ya. Ya pokoknya kemampuan komunikasi itu penting. Depan penyiar radio, pod speaker, itu akan dibutuhkan. Nah yang keempat yang terlalu penting yang bahkan hari ini dunia mengapresiasinya dengan munculnya NFT, itu adalah skill kreativitas. Seniman musik, pelukis, penyair, pokoknya segala hal-hal seni, pembuatan konten kreator. Nah itu penting. Jadi punya skill itu, insya Allah kita bisa survive 4 skill ini. Pertama critical thinking, collaboration, komunikasi, dan kreativitas. 4 skill dia terasah, makanya kita survive di era ke depan. Jadi ini perlu lagi sekolah Bang? Tanya jelas, tapi ya itulah. Sekolah itu kan bentuknya sama. Tapi ke depannya kan dituntut untuk bisa beda bahkan. Nah ini jadi pola itu sebenarnya udah mulai sedikit beda. Nah ini ada data yang aku sampaikan sedikit kalau boleh nih, mengacu pada digital DICOM 2.0 dari European Commission tahun 2015. Setidaknya terdapat 5 kompetensi digital yang dapat diupayakan. Pertama adalah informasi dan literasi data. Itu kompetensi itu meliputi kemampuan mencari, memilih, memilah, menyeleksi, mengevaluasi, dan mengelola data dan informasi. Yang kedua kemampuan komunikasi dan kolaborasi. Ini 1 dan 2 dan 3. Artinya kompetensi ini meliputi keterampilan berinteraksi, berbagi, sharing knowledge seperti ini, terlibat dan bekerja sama melalui teknologi digital, bekerja dengan Zoom, Zoom Workspace misalkan, digital Google Workspace gitu. Selain itu juga mensyaratkan pemahaman dan keterampilan mengelola identitas digital serta penghormatan etika dunia digital. Bahkan buka jasa mengolah avatar di metaverse ini itu bisa jadi profesi. Yang keempat nih, kemampuan menciptakan konten digital, digital creator, konten kreator berkaitan dengan keterampilan ya inilah. Ini bisa survive. Dan yang terakhir adalah kemampuan memecahkan dan mengatasi permasalahan secara teknis. Salah satunya adalah programmer. Itu profesi yang hampir seluruh dunia membutuhkan. Karena memang tuntutan zaman, Bang. Kita pun di media kan kalau nggak ada programmernya bahaya juga. Programmer kan orang bisa yang berkembang desain kan. Terkait mengenai masalah untuk
mencapai ya society 5.0 ini Bang ya. Walaupun sebenarnya banyak dari kita 4.0 pun masih belum bisa digitalisasi digital 3.0 jadi kayak kan masih sedikit banyak orang yang bukan orang aja sih kalau saya sih gitu kan gitu. Itu kan kita belum familiar ya. Nah, perangkat apa Bang yang perlu disiapkan Bang untuk mencapai society 5.0? Kalau perangkat sih ya itu gitu. Pertama kita harus punya sebuah sistem yang kuat. Sistem, kemudian akademisi ya itu menurut perangkat juga. Kita bahkan SDM-nya ya. Iya, SDM kita punya tuh tempat pelatihan, bahkan sekolah yang bicara menciptakan generasi-generasi teknologi yang mumpuni itu belum ada. Kalau kita bicara perangkat secara alatnya, itu di era itu ditandai itu dengan munculnya robot-robot pelayanan IoT misalkan. Wadah sampah yang bisa memisahkan antara sampah yang organik dengan di-organik itu sudah IoT. Sekarang kita udah melihat kulkas yang bisa terkoneksi dengan YouTube, internet. Kita tahu kulkasnya resep bikin ini apa, ada bisa nampilkan itu IoT. Kemudian ada face recognition, ada superkomputer, nanoteknologi tadi. Ada big data storage, kemudian ada konektivitas internet super cepat. Itu yang penting. 5G salah satunya. Untuk level kita ini Bang, Kukar nih kan, gimana kita menciptakan itu butuh investasi yang besar. Sebutkan tadi itu belum ada segala. Ya kan, yang gitu-gitu tuh Bang, membutuhkan investasi yang besar, membutuhkan dana yang besar, membutuhkan kekuatan yang besar. Ketika kondisi kita kayak gini bagaimana? Gini, aku sepakat kalau misalkan untuk ngebangun sebuah infrastruktur teknologi yang mumpuni seperti itu akan butuh biaya yang besar. Cuma sekarang ini sebujurnya yang perlu kita bangun itu adalah tegak mana menciptakan pelaku teknologinya dulu. Itu ada dulu. SDM-nya dulu SDM-nya dibentuk. Pada saat kita siap, kita bahkan bisa mungkin suatu saat kita bisa meng-create sesuatu yang harusnya dibeli dengan harga mahal, tapi dengan kemampuan teknologi yang cukup tinggi yang kita kuasai, kita bisa membuatnya. Aku akan bangga pada saat misalkan Tenggarong tuh Kukar ngebangun sebuah ekosistem teknologi, someday berubah menjadi mirip Silicon Valley. Di India itu dulu siapa tahu India. Hari ini orang kenal India tuh serupa dengan Silicon Valley. Luar biasa. Di Shenzhen di Cina itu juga udah jadi tempat industri teknologi terbesar di dunia. Kukar yang untuk kemungkinan gitu ya, pada saat sumber daya habis, tapi kita punya kemampuan kualifikasi tinggi terhadap teknologi. Bisa jadi kita bertransformasi jadi sebuah ekosistem teknologi yang berkontribusi baik secara nasional maupun internasional. Jadi problem utama kita ini seharusnya adalah SDM dulu. SDM yang tingkatkan. Di pola orang tuh mudah mengakses tegak mana belajar ini. Nah saat ini kan komunitas maupun pihak-pihak swasta tuh lebih progresif yang nangkap arah-arah bagaimana mengeksekusi teknologi. Jadi begitu juga pada ya balik lagi bicaranya adalah kolaborasi. Mau nih pemerintah tuh membuka diri untuk berkolaborasi dengan pelaku teknologi. Tapi Bang misalkan kita memang kembali ke infrastruktur tadi Bang ya. Kita nih punya SDM nih misalkan ya sudah kan. Kembali kepada wilayah infrastruktur tadi. Tidak mungkin nih untuk menghadirkan big data di wadah itu. Misalkan Bang ya, karena membutuhkan cost yang tinggi dan segala macam. Nah, ketika kita ingin berkolaborasi, ya kan, apakah aman data-data kita itu? Penggunaan teknologi komputasi internet tidak yang pernah 100% aman. Oke, pasti rentan ya. Bahkan ada rentan. Pasti kebocor karena pihak lain tuh bisa melihat data itu. Tapi ini kan bicara tentang masalah aturan ya, regulasi. Kayak kan mulai diatur nih tentang kepemilikan data. Walaupun banyak hal kita melihat di Indonesia terjadi kebocoran data. Contoh kemarin data KTP. Kemudian data presiden saya dengar ada juga itu. Data presiden tentang masalah sertifikat vaksin lah. Itu bocor. Cuma kurasa itu masih bisa. Itu pasti jadi tantangan. Itu bukan hanya masalah di Indonesia atau di Kukar, tapi di seluruh dunia. Nah, tapi bunyiku juga Etan mau juga harus bersiap. Gak mana Etan bisa ngamankan data, mulai Etan punya sumber daya yang mampu untuk fight di segi pengamanan data. Nah ini pada saat ya bunyiku juga, Etan di sini juga banyak pengusaha yang punya relasi mungkin keluar. Sampai pada saat saya melihat potensi bahwa saya udah Etan ini punya pelaku-pelaku hebat, orang-orang hebat yang bicara tentang teknologi, bisa aja
investor tuh melirik. Who knows kan? Iya. Iya. Dia punya kapasitas di situ. Iya, dan ini punya potensi untuk berkembang. Etam tahu Etam bakal jadi IKN contoh. Etam jadi IKN. Etam sadar perusahaan-perusahaan besar atau startup itu akan mulai juga bekerja ada di sini. Dan melirik Etam. Melirik Etam. Tapi bahayanya Sida menguasai data pelanggan, data customer terbesar. Yang ngeri apa Ji? Pada saat Sida melakukan profiling, Sida mengelola ekonomi, Sida menguasai ekonomi. Iya. Profiling misalkan aku tahu masyarakat lagi butuh daging, tiba-tiba ku hold daging, ku mainkan harganya sesuka hatiku. Misalkan aku perusahaan besar, contohnya misalkan ya tersebut startup yang hijau lah. Saatnya tahu berapa banyak orang di IKN dia tuh yang gawal musik rock, maka mengadakan konser musik rock itu akan lebih cuan. Bicara by data itu udah pasti bercuan. Iya. Karena apa? Etam punya data yang pasti mungkin meminimalisir Etam dibeli gitu. Nah itu dikuasai pihak swasta. Masuk ke Etam punya kualifikasi tinggi terhadap teknologi. Etam bisa mengelola data penduduk masyarakat Etam seorang. Sehingga ketika misalkan mau membangun regulasi dan segala Iya, macam kita by punya data. dasar yang jelas. By data, wujud. Mau mengadakan program revolusi ini mungkin revolusi Ya, itu Etam kan. tahu nih orang yang gawal pariwisata ini berapa banyak sih? Etam dia melihat nih trennya, misalkan pemerintah bicara tidak mengembangkan pariwisata. Pada saat pemerintah itu bergerak berdasarkan data, dari sistem-sistem ini menyetor data nih ke dalam sebuah server dan menjadi sebuah big data sebagai sarana untuk pemerintah mengambil keputusan dari data yang banyak itu. Kemudian pemerintah milih, oh ternyata pariwisata di Kukar itu orang lebih memilih pariwisata alam. Berarti ini butuh buang-buang waktu karena bangun pariwisata yang berteknologi tinggi, yang high tech. Sedangkan orang datang sini butuh pariwisata alam. Iya, supaya bisa healing. Artinya orang akan datang, tetap datang pada Etam. Jadi ini wasting time. Dan itu penting gitu ya. Saat ini belum ada ya? Ya belum. Belum ya. Mudah-mudahan lah nanti Tetakop kan. Amin. Siapa tahu saya juga dilibatkan di situ Bet ya. Asli daging segala nih Bet. Kami jadi sebetulnya Teta itu kan kami juga mengolah tuh sebuah produk. Nih sorry, sedikit bicara tentang produk atau portofolio. Ya. Sampai hari ini Teta itu mengolah sebuah sistem di mana sistem itu memungkinkan ASN sih tujuannya untuk bisa dipantau kehadirannya, kedisiplinannya, bahkan sampai ke pembiayaan perjalanan dinasnya sampai ke SPJ. Jadi pada saat ini satu hal yang relate. Etam bicara Society 5.0. Society 5.0 itu adalah ya bunyiku ya di mana setiap entitas itu dimungkinkan untuk saling terintegrasi. Segala terintegrasi. Nah, sistem yang kami bangun di dalam Teta itu adalah sistem yang mulai bisa diintegrasikan segala hal. Pertamanya itu sistem absensi pegawai. Tapi di balik sistem absensi pegawai itu ada sistem untuk mencatat perjalanan dinas. Ada sistem untuk meng-SPJ-kan, melakukan pertanggungjawaban perjalanan dinas. Ada sistem untuk membuat LKH bagi pegawai negeri yang melakukan absensi. Karena yang melakukan absensi berarti layak dong mungkin laporan kinerja harian untuk dibayar. Dan ada perhitungan berapa yang akan dibayar pada saat yang melaksanakan tugasnya sebagai ASN. Sistem itu udah kami buat. Elektronik itu Bang ya. Walaupun pada saat implementasinya mungkin resistensi juga sedikit. Di lapangan pasti ada. Karena kita akan menghadapi orang yang biasanya bekerja itu seperti ini, bukan bekerja itu harusnya seperti ini. Itu tantangan gitu. Tapi ini masalah. Seperti itulah selalu perubahan teknologi itu diterima oleh masyarakat. Ada yang pro, tapi ada yang kontra bahkan resisten. Yang status quo nih bahasa Mbak gitu kan. Bahkan resistensi. Ya. Tapi ini masalah. Ya itulah dunianya kan. Yang harus ya itu juga sebagai tantangan Bang ya untuk bagaimana mewujudkan itu agar ke depan ya saya yakin ya pemimpin atau pemerintah pada segala macam pasti ingin terbaik lah. Memberikan yang terbaik lah kepada masyarakat. Nah, tapi itu kan butuh proses dan juga butuh dorongan dari bawah mungkin Bang ya. Pastinya. Ini mungkin kan pemerintah mau mencelakakan rakyat kan. Ya kan mungkin. Tapi mungkin satu hal yang tambahkan tuh cara ada dua old mindset dengan new mindset. Ini dua hal yang berbeda juga. Maksudku hari ini tuh kita harus mengubah paradigma itu tentang bagaimana berdampingan dengan teknologi. Kalau dulu kan orang mau ribet ya. Teknologi itu bahkan handphone ini hanya sebagai alat komunikasi. Walaupun orang banyak beli handphone itu untuk prestise. Tapi sedikit ya hari ini orang beli sebuah
handphone itu sebagai alat komputasi genggam yang bisa menghandle pekerjaannya. Nah ini mindset paradigma ini aja udah harus bisa bergeser. Ada memang orang fungsionalitas. Ada juga orang memang mungkin HP-nya mah yang smart kan. Iya betul. Orangnya yang smart. Orangnya smart. Ada juga ya kan. Nah, tapi dengan seiring berjalannya waktu kan orang makin terbuka. Oh, kebutuhanku ini. Mungkin gitu Bang ya prosesnya ya. Ya, kita harus optimis ya. Apalagi nih Kukar. Tapi aku percaya ya, hari ini banyak anak-anak muda, contohnya kita yang ada di sini, itu udah mulai melihat, kita punya tantangan, kita harus menembus apa ya, digitalisasi ini dengan cara yang harus serupa dengan orang hebat. Hari ini kita mulai bergerak, ada mola konten-konten digital, konten kreator, itu langkah yang udah tepat menurutku. Dan itu harus bisa dibagikan lagi ke masyarakat yang lain. Bahkan ya bunyiku aja, bahkan kemampuan untuk mengolah konten tuh nge-set alat itu juga harus dibagikan. Ini mungkin ada di skrip yang kita biasakan Bang. Saya ingin bertanya terkait mengenai masalah mempertajam tadi kayak saya IKN gitu Bang. Iya kan? Kayak saya IKN. Biar tiga mana kan kita nih insya Allah lah ya. Insya Allah. IKN Karena ada undang-undangnya. Kita ingin berbicara tentang bagaimana skema Society 5.0 ini untuk menyambut IKN itu Bang. Jadi sebelum kita bicarakan di situ, bahkan di Kukar Sorang, kan hari ini Kukar itu udah ditunjuk sebagai salah satu pilot project untuk Smart City. Smart City. Jadi bunyiku untuk masuk IKN, nah ini relasinya antara itu dengan ini. Kita bicara Smart City itu bukan bicara tentang alat yang ada di sebuah tempat wilayah yang mudahan, tapi juga manusianya. Nah makanya bunyiku yang membicara tentang masalah IKN, aku sepakat lagi bicara tentang orangnya, pelakunya. Jadi hanya namanya Bang ya HP-nya yang sempat ya. Nah, makanya begitu etam bisa tutup mata bahwa someday perusahaan-perusahaan teknologi besar tuh masuk ke ibu kota. Bisa aja orang Padah. Ini kan wadah untuk pemerintahan. Sedangkan bisnisnya di Jakarta. No. Tetap aja orang butuh pemerintahan sebagai regulator untuk bermitra. Perusahaan akan datang. Ini bisa masuk sih dan tanpa Sida tetap akan bikin domisili di sini. Nah, saat itu kejadian, Etam bergerak dengan skema teknologi, Etam dimapan secara literasi teknologi. Sida akan mendominasi Etam dan bahkan memonopoli. Makanya bunyinya lagi-lagi bicara bukan masalah infrastruktur yang dibangun, apa itu pembangunannya, apa itu peralatannya. No, kita bicara manusia dulu, bangun manusianya. Amun orang dah mulai punya, ya mulailah Etam meningkatkan literasi Etam. Dia akan takut bersaing. Insya Allah, nggak IKN kah bahkan di usaha metropolitan, megapolitan pun kita bisa bersaing. Daya saing kita harus diangkat. Aku sepakat ke situ. Nah untuk membangun itu gimana? Ya tadi kita udah bicara. Tadi pemerintah harus membuka diri untuk berkolaborasi dengan pihak swasta, bahkan komunitas mungkin pergerakan masyarakat. Berikan Sida apa yang Sida butuhkan untuk bisa berkembang. Sehingga ya begitu ya di dalam komunitas, kemudian komunitasnya berubah menjadi sebuah ekosistem. Ekosistemnya sehat, literasinya tinggi. Ini akan bekerja sebetulnya meringankan beban pemerintah untuk bekerjanya, kan bisa mengedukasi orang lain, sharing knowledge banyak. Dan kemungkinan sih akan bisa jadi pilarnya yang akan membangun pemerintahan ke depannya. Saat Sida itu terbentuk. Coba kita bicara tentang ada hari ini kan kita Indonesia tuh nak bikin namanya Bukit Algoritma. Itu yang digagas Budiman Sujatmiko atau Budiman Sujatmiko. Apa tujuannya? Untuk bisa bersaing, nggak mau Silicon Valley versi Indonesia. Kenapa? Karena yang melihat tantangan dunia ini perubahan dah kencang meneh. Akselerasinya gila. Ditambah lagi pandemi itu mengakselerasi perubahan teknologi. Kenapa? Dulu itu dikenal tuh apa itu Zoom. Kita hanya tahu video call. Tiba-tiba pandemi masuk, segalanya harus kenal tuh Zoom apa. Dan Zoom itu dipakai hanya Etam yang Tuhan. Karena SD itu pakai Zoom dan Google Meet. Bayangkan Sida sedini itu sudah harus masuk ke iklim teknologi. Dan Etam teknologi mah Bang ya. Iya. Pandemi mengakselerasi teknologi itu sedemikian cepat. Yang harusnya ya teknologi ini akan sampai nih transisinya itu 50 tahun. Gara-gara pandemi. Itu kepotong jadi 5 tahun, jadi 2 tahun. Karena itu terpaksa harus menerima. Ya itu Bang,
balik ke Etam tadi itu kan ketika misalkan ancaman-ancaman yang Etam kisahkan Ya, tadi itu threat datang dan segala macam, jangan sampai Etam terliji. Makanya manusianya harus diciptakan. Manusia diciptakan. Amun Etam nggak bicara masalah EKN itu berarti Etam bicara dia Etam masuk ke arah kompetitif benih tuh. Iya. Segala serba kompetitif, baik itu ASN maupun pelaku swasta. Itu berkompetisi segala, datang pelaku besar dari daerah mana ke IKN. Etam sanggup gak berkompetisi dengan SIDA? Etam meningkatkan skill Etam, kemampuan Etam. Ini yang bunyi kuja harus jadi exposure besar. Tapi kalau kita melihat Bang ya, kalau saya lihat juga ada peran swasta yang mungkin di tempat kita masih kecil lah Bang ya. Peran swasta untuk mengarah ke situ Bang ya. Itu masih kecil, swasta-swasta lokal maksudnya. Iya. Nah, bagaimana sih Bang kita coba melihat seharusnya swasta saat ini? Aku sepakat dengan sesuatu yang pernah diucapkan oleh Bill Gates ya. Hari ini jika sesuatu tuh masuk ke dalam tahapan digital, bisa dipadahkan ke lain bisnis lagi. Salah satunya itu. Yeah. Swasta itu kan banyak ya lini-lini yang diikuti oleh swasta ya misalkan. Nah, kalau di luar misalkan Bang ada Google, ada apa segala itu kan swasta semua Bang, bukan pemerintah kan. Nah, swasta itu nangkap challenge, tantangan dari perubahan sebuah daerah itu lebih cepat, apalagi kaitannya dengan teknologi. Makanya bunyi aja, aku percaya hari ini aku punya perusahaan teknologi kecil nih, software house, pembuatan sistem dan software. Someday itu muncul akan pengusaha-pengusaha teknologi. Mungkinnya kan dia dari HIPMI misalkan, ada yang mau bergerak bikin ISP, Internet Service Provider, yang mengolah infrastruktur internet terpanjang misalkan. Ada ya rivalitas kompetisi dengan IndiHome. Bisa aja tuh muncul. Ada kemudian dari pengusaha manapun bikin misalkan pembuatan startup ini, pasti itu muncul. Seed itu akan muncul. Bibit-bibit itu muncul dan Etam generasi sekarang itu lebih berkompetisi dan SIDA punya kolaborasi yang baik juga. SIDA akses permodalannya gampang dengan keuangan skema hitungan kanak-kanak ini bisnisnya wow gila. Bahkan sempat terpikirkan Etam kok bisa ini ya gitu. Contoh misalkan anak presiden jualan pisang goreng. Itu dapat permodalan seri A, di atas seri A. Seri A kan 14 miliar misalkan. Itu bisa sampai berapa miliar. Itu bisnis sekarang. Artinya mungkin aja deh perubahan bisnis itu ya mungkin pelaku-pelaku swasta itu kan banyak berkontribusi besar ke daerah. Nah, makanya Etam harus siap dengan itu. Mudahkan akses untuk orang membangun swasta ini bergerak. Misalkan salah satunya tegak mana Etam narik, orang bisa berinvestasi ngebangun sebuah infrastruktur teknologi dari Etam. Mudah kan jawabnya. Karena itu dampaknya terasa ke masyarakat. Dia. Itu harus bujur-bujur Etam kaji. Menurut aku sebagai pemerintah kayak itu sih pikirnya. Dan muncul pelaku-pelaku swasta baru yang bergerak di bidang itu, yang hanya untuk keuntungan SIDA, tapi juga ngebangun, memberikan dampak hasil yang nyata lah untuk masyarakat. Ya pastilah Bang, misalkan perusahaan Etam ini kan kebanyakan berpikir misalkan ada investasi asing dan segala macam kan mayoritas kan yang direkrut dan segala macam orang asing ya. Tapi kalau misalkan swasta Etam yang meng-create itu, otomatis kan orang-orang sini juga yang lebih banyak dilibatkan ya kan dalam program itu. Terlibat untuk membangun daerahnya seorang lah, bentuk tanggung jawabnya secara moral ke masyarakat dan pemerintah. Artinya dia lebih nasionalis ke daerahnya. Ya betul, pasti. Contoh gini aja, kami perusahaan teknologi yang ada di Tenggarong. Dulu sorry to say, dinas-dinas itu bikin aplikasi itu kurang luar yang ada di Jawa. Kebayang dana yang dihabiskan untuk membayar orang dari luar, bahkan untuk troubleshooting terhadap hal kecil, SIDA tuh harus kontak berhari-hari, bahkan kemungkinan mendatangkan orang dengan biaya operasional sampai datang ke sini. Itu besar. Tapi orang percaya bahwasanya kualitas orang dari Jawa itu lebih tinggi. Padahal no. Hari perusahaan Teta itu bikin aplikasi hanya di Android. Tapi kami juga masuk ke dalam ekosistemnya Apple. Terbayang ekosistem Apple tidak merumitnya. Contoh nih, sore ini kutunjukkan nih, agak sedikit pamer. Iya. Itu memang harus bukan pamer sih sebenarnya. Jadi Apple itu pada saat tetap ketik Kukar di aplikasi App Store Apple Kukar, itu akan muncul satu aplikasi. Ini namanya aplikasi Si Pekat. Dan hebatnya Si Pekat itu developernya adalah
Tetakrop. Ya. Artinya Eta mampu bersaing. Bayangkan pada saat ada troubleshooting itu butuh telepon kami itu 24 jam nyala. Hari ini ada masalah terkait itu troubleshooting sampai 1 jam masalah terselesaikan, lebih murah. Makanya Bunyi Kuja ya Eta harus mulai bisa melihat nih pelaku-pelaku pengusaha swasta lokal itu ada dan cukup mumpuni untuk bekerja. Ya mungkin mereka belum tahu aja Bang, ya kan, Bisa si jadi. Bekat ini ya kan, walaupun ya kita ini kan merasa di anak terekan ya kan. Cuma satu Ji, aku percaya satu mah. Untuk bisa bersaing itu berkompetisi itu secara kami nunjukkan karya kami. Iya dong. Bukan berarti Quality dong, bukan quality berarti kami kenal dengan ini kami minta dia benih. Mentang-mentang kami orang daerah, kami harus dia kan di tiga itu Tapi konsepnya. hari ini loh terbukti kami masuk dalam sebuah ekosistem yang paling sulit. Ini jarang loh orang Apple tuh jarang Apple loh itu sulit, rumit. Orang mana bisa tambah di Apple? Aplikasinya kita masuk di situ. Untuk Kukar salah satunya. Bahkan kita ketik di App Store itu dia muna yang ada iPod, ketik aja Kukar. Itu akan muncul satu aplikasi namanya si Pekat. Dan dari developer itu cek aja developer itu namanya CV Tetakrop Ltd. Iya. Ini sembarangan kan? Ini sembarangan memang untuk apa? Ya komunitas-komunitas ataupun perusahaan-perusahaan kita ini kan juga harus diketahui oleh pemerintah, masyarakat dan komunitas sehingga bisa Bisa eksis lah. berkolaborasi. Eksis dan bisa Bahkan berkolaborasi. kolaborasi. Itu yang diperlukan. Terus sebagai closing nih Bang, apa yang ingin Abang sampaikan? Ya, Pada pemerintah, masyarakat dan semua elemen lah. harapanku ya gini, satu kekhawatiran-kekhawatiran tadi disampaikan tuh setidaknya ayolah kawan-kawan atau masyarakat itu tingkatkan skill Etam. Ada skill beberapa kompetensi tadi harus terkuasai, setidaknya salah satunya kuasai lah. Supaya pas Etam bisa bertahan. Kalau bahkan Etam akan digantikan ya dengan robot, kecerdasan buatan. Untuk bisa mengantisipasi itu, yuk tingkatkan soft skill Etam. Investasi ke kerah ke atas lah. Ya. Investasikan, jangan takut untuk nuntut ilmu, belajar aja. Karena kan dia khawatir ya grade atau strata manusia itu ditentukan dari kemampuannya beradaptasi di era itu. Eta yang beradaptasi, eta mampu mengoperasikan komputer, eta akan jatuh di strata paling rendah. Berarti eta akan jauh dari bisa dapat ekonomi yang layak. Itu pesan. Jadi jangan takut aja belajar. Bahkan hari ini eta ada komunitas terang tanah, bisa gabung, sharing di situ apa yang bisa bukan komunitas-komunitas apa pembelajaran seperti tingkatkan. Supaya terseleksi alam Ya, jangan sampai itu diseleksi oleh alam. Oke Bang, thank Oke. you udah bisa hadir. Alhamdulillah. Ya, di sana tutup lawang.